Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua di channel The Legend Programmer. Seperti biasa dengan saya Denny Husni Pahari Rijal. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai leadership. Dan kita masuk ke episode ketiga berbicara mengenai prinsip-prinsip utama bagi para leader tim teknologi. Di kesempatan kali ini, sesuai dengan tagline kita akan berbicara mengenai betapa pentingnya komunikasi dan betapa pentingnya bagi kita untuk mengajak tim kita ikut aktif terlibat dalam pengambilan keputusan. Oke, baik. Kita coba review sedikit pembahasan kita di dua video kita sebelumnya ya. Jadi kita review pembahasan prinsip-prinsip utama. Pada video pertama atau pada bagian pertama telah dibahas mengenai prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pemimpin itu sendiri. Jadi kita telah panjang lebar dan membahas secara detail mengenai modal dasar bagi seorang pemimpin. Pada bagian kedua telah dibahas juga bagaimana tim kita itu dibentuk dan bagaimana alur kerja terbaik untuk tim kita. Nah, pada bagian akhir ini kita akan membahas bagaimana cara kita melibatkan tim di dalam segala hal, khususnya pengambilan keputusan, dan bagaimana cara terbaik kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Oke, kita mulai. Kita bahas dari yang bagian pertama, yaitu bagaimana kita memberdayakan tim. Pentingnya pengambilan keputusan cepat di medan perang. Para tentara di medan perang menghadapi tantangan yang unik yang mengharuskan mereka mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Dalam situasi ini, di mana detik-detik itu sangat berharga, kemampuan mereka untuk mengambil keputusan dengan cepat dapat menjadi pembeda antara kesuksesan dengan kegagalan. Tekanan waktu yang kuat, ketidakpastian dari situasi yang tinggi, dan potensi risiko nyawa, ini semuanya akan berkontribusi pada perlunya pengambilan keputusan secara cepat atau instan. Kenapa? Karena keputusan yang tidak dapat ditunda dapat membantu mempertahankan keunggulan taktis, menjaga keselamatan personil, dan dapat mencapai tujuan dari misi. Jadi di medan perang, seorang tentara, atau kalau kita artikan ke tim kita ya sebagai tim tech atau tim engineer, di real situasi atau real kasus di production itu seperti seorang tentara di medan perang. Jadi banyak kondisi-kondisi atau banyak situasi yang membutuhkan pengambilan cepat. Nah, di medan perang sendiri, pengambilan keputusan itu seringkali memerlukan keseimbangan antara intuisi dan analisis. Jadi, kita itu harus menggabungkan antara intuisi dengan analisis. Adapun intuisi ini biasanya muncul dari pengalaman dan latihan yang terus-menerus dilakukan oleh seseorang. Nah, intuisi ini memungkinkan para tentara untuk dapat merespon dengan cepat tanpa perlu analisis yang mendalam dan analisis yang cukup lama. Misalkan seorang jenderal pasukan perang atau seorang pialang saham, mereka ini merupakan contoh nyata bagaimana pengalaman mereka menjawab
kasus-kasus dan bisa menjawabnya secara instan, dan bagaimana pengalaman mereka telah membentuk intuisi yang kuat dalam menghadapi situasi yang kompleks. Walaupun demikian ya, analisis yang cermat juga itu tetap penting. Kenapa tetap penting? Untuk menghindari kesalahan yang fatal dan memastikan bahwa tindakan yang diambil berdasarkan informasi yang akurat itu bisa dilakukan. Dengan demikian, keseimbangan antara intuisi dan analisis menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang efektif di medan perang. Tetapi intinya keputusan yang diambil itu haruslah bersifat cepat. Nah, sifat cepat itu bisa diambil bisa dilakukan dengan cara intuisi, dan intuisi ini akan dikontrol oleh analisis yang cermat. Nah, di sini ada sebuah buku berjudul Blink, Kemampuan Berpikir Tanpa Berpikir, sebuah buku lawas mengenai metodologi bagaimana kita belajar dan mengasah intuitif kita. Jadi bagaimana supaya kita bisa menghasilkan pemikiran yang cepat, seolah-olah berpikir tanpa berpikir. Ini cukup bagus untuk dibaca dan kita pelajari sehingga kita bisa memunculkan potensi kemampuan intuitif yang bagus. Nah, dalam kasus realnya, pengalaman saya sebagai software developer, biasanya karena jam terbang yang sudah tinggi, tanpa melihat kode sama sekali, ketika ada teman kita yang berbicara sebuah bug, maka pengalaman saya itu tanpa harus melihat kode, saya sudah bisa menunjukkan bahwa problem mereka itu ada di bagian A gitu ya. Problem mereka itu ada bagian B. Dan itu rata-rata persentasi kebenarannya itu di atas 80%. Kenapa? Karena memang kita sudah terbiasa dan kita sudah terlatih. Bahkan kita mungkin sudah hafal seluk-beluk dari kode produk kita. Sehingga apa? Sehingga pengambilan keputusan ini membuat proses development, proses bug fixing, proses pengambilan keputusan yang penting itu bisa dilakukan dengan cepat. Nah, selanjutnya di situasi sebenarnya di medan perang ya. Jadi kalau di situasi yang lagi normal atau lagi adem ayem saja, kemungkinan besar si para tim kita atau para tentara kita itu memiliki akses yang bisa dilakukan dengan cepat ke para jenderalnya atau pada para atasannya. Tetapi ada kondisi-kondisi di medan perang yang real, para tentara ini tidak bisa mengakses jenderalnya. Jadi mereka itu seringkali harus mengambil keputusan sendiri tanpa ada guidance dari atasannya. Jadi atasannya itu karena sesuatu hal tidak bisa dihubungi, karena sesuatu hal mungkin lagi ada di kondisi sesuatu yang lebih urgent sehingga tim itu tidak bisa mengaksesnya. Nah, kondisi yang serba cepat dan dinamis ini akan memaksa mereka untuk mengandalkan penilaian pribadi mereka dan mengandalkan intuisi mereka dalam menghadapi situasi yang berubah dengan cepat. Keputusan-keputusan ini bisa melibatkan aspek-aspek penting. Contohnya mungkin perubahan taktik, perubahan arah development, pemilihan target, reaksi terhadap ancaman yang mendadak, atau mungkin proses bug fixing. Di mana mungkin bug fixing tersebut kalau tidak di-fix secara cepat akan mengganggu secara signifikan akan proses bisnis yang lagi berjalan. Nah, dalam situasi seperti ini, ketidakmampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dapat berarti kalah, dapat berarti mundur dari pertempuran,
atau dalam kasus yang lebih parah, resiko nyawa. Maksud resiko nyawa ini kalau di sistem atau produk aplikasinya diam gitu ya, down, dan mengakibatkan layanannya tidak bisa diakses beberapa menit, beberapa jam, atau bisa beberapa hari. Jadi ini kondisi yang kadang terjadi di kehidupan sehari-hari seorang tim dari tim teknologi. Jadi tidak jauh berbeda resiko mereka seperti tentara yang ada di medan perang. Nah, oleh karena itu sangat penting kita melakukan pelatihan dan menyertakan tim kita dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengatasi tantangan pengambilan keputusan di medan perang, pelatihan menjadi aspek yang sangat penting, terutama untuk tim tech atau tim engineering. Pelatihan ini mencakup apa aja? Mencakup pengembangan kemampuan analitis, kemampuan merespon cepat, dan keterampilan mengambil keputusan cepat pula. Melalui pelatihan yang tepat, tim engineer atau tim tech dapat memahami konteks medan perang, memperdalam intuisi mereka, dan mengasah kemampuan analisis. Ini semua akan memungkinkan mereka untuk tetap tenang dalam situasi yang penuh tekanan, dan karena ketenangan ini mereka dapat mengambil keputusan yang cerdas untuk keberhasilan atau untuk survival mode yang terjadi. Selain itu, pelatihan ini juga membantu membangun rasa percaya diri yang penting dalam mengambil keputusan dengan yakin dalam situasi krisis. Jadi si teman-teman kita itu atau tim kita itu sebisa mungkin diikut sertakan untuk proses pengambilan keputusan, dimintai pendapat sehingga ya merekanya menjadi terbiasa. Nah, apa manfaat dari mengaktifkan tim dalam proses pengambilan keputusan? Pertama ya tadi seperti dibahas adalah akan menimbulkan rasa kepemilikan atau ownership yang kuat. Melibatkan tim dalam pengambilan keputusan tidak hanya menghasilkan keputusan yang lebih baik, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan individu terhadap tim, terhadap produk dan hasil yang dicapai. Jadi kalau timnya ikut serta dalam pengambilan keputusan, maka mereka itu akan secara otomatis, secara sukarela ikut bertanggung jawab atas apa yang telah diputuskan. Ketika setiap anggota tim merasa memiliki andil dalam keputusan yang diambil, seperti tadi disebutkan, mereka lebih terlibat secara penuh dalam menjalankan rencana dan memastikan kesuksesannya. Nah, rasa kepemilikan inilah atau rasa ownership ini yang akan menciptakan komitmen yang lebih dalam terhadap tujuan nilai tim serta menggalang kerja tim yang lebih solid. Nah, kalau mereka sudah terlibat proses pengambilan keputusan, ya akhirnya timnya dia solid, tidak membiarkan leadernya itu berjuang sendirian. Kedua, manfaat mengaktifkan tim dalam pengambilan keputusan adalah pemimpin menjadi lebih fokus. Dengan tim yang mampu mengambil keputusan secara mandiri, pemimpin dapat lebih fokus pada tugas utama mereka. Yaitu tugas utama para leader itu sebenarnya menjaga skalabilitas dan pertumbuhan dari organisasi. Dalam lingkungan yang memiliki tim yang aktif dan terlibat dalam pengambilan keputusan, kita sebagai pemimpin dapat melepaskan sebagian tanggung jawab mengambil keputusan yang lebih operasional kepada mereka. Nah, ini memungkinkan pemimpin untuk lebih mendalam dalam menganalisis tren, strategi jangka panjang, dan pengembangan visi yang lebih kuat untuk masa depan. Dengan demikian, tim yang memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang baik memberikan ruang lebih untuk leader merencanakan dan mengarahkan perusahaan menuju kesuksesan. Jadi ini dua manfaat apabila kita telah bisa mengaktifkan tim
dalam proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya bagaimana ya mungkin cara-cara melatih tim dalam mengambil keputusan. Nah, pengalaman saya pertama itu kita harus meningkatkan kepekaan dan respon cepat. Jadi kita harus dapat membangun kemampuan merespon situasi dengan cepat. Jadi kita harus mendisiplinkan tim kita merespon semua problem-problem yang terjadi itu secara cepat. Bahkan sebisa mungkin memenuhi SLA dan bahkan mungkin melebihi atau lebih cepat dari SLA yang telah ditetapkan. Kedua, caranya adalah akses ke data real time. Nah, memastikan semua tim punya akses data yang relevan. Artinya kita harus mempersenjatai mereka juga tahu apa yang ada di production. Jadi mereka harus punya data ke real time, baik itu data monitoring, data data kinerja dari sistem, bahkan mungkin database kita, walaupun dengan aturan tertentu. Misalkan hanya bisa mengakses untuk read only dan lain-lain. Artinya tim ada orang yang dapat mengakses data secara real time supaya mereka dapat membantu atau mendapatkan informasi insight dari data tersebut. Ketiga adalah tujuan dan tanggung jawab. Nah, kita harus menetapkan tujuan dan meminta pertanggungjawabkan. Jadi biasakan target itu dievaluasi. Ya, nanti ini akan berhubungan dengan KPI atau mungkin berhubungan dengan OKR atau mungkin target-target yang telah ditentukan. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan evaluasi dari target. Misalkan kita telah menetapkan KPI, nah jangan sampai kita malas untuk melakukan evaluasi. Kalau kita malas, maka inilah awal dari malapetaka yang akan terjadi. Keempat adalah kemampuan keputusan cepat. Jadi ya tadi membangun tim dengan skill pengambilan keputusan yang cepat. Kalau nomor 1 adalah mereka dibangun dulu kepekaannya. Setelah kepekaannya muncul, maka tim dibangun juga kemampuan untuk mengambil keputusan yang cepat. Kelima, harus dijelaskan juga visi yang jelas. Nah, visi yang jelas ini bisa juga dibantu dengan OKR. Untuk apa? Untuk bisa membimbing tim dan mengarahkan tim. Keenam adalah budaya akuntabilitas. Jadi kita harus membangun budaya transparansi dan budaya pertanggungjawaban dan tindakan yang tepat. Nah, terakhir adalah let's go. Jadi kita biarkan atau percayakan tim itu bisa mengambil keputusan secara mandiri. Mungkin prosesnya ya bertahap gitu ya, tidak langsung timnya itu kayak dilepas 100%, tapi kita lakukan secara bertahap. Dan yakinlah nomor 7 ini merupakan yang paling sulit. Kenapa? Karena mungkin kita ada ketakutan gitu ya. Dan nomor 7 ini akan tercapai jika dari nomor 1 sampai nomor 6 sudah terlaksana dengan baik. Oke, jadi ini mungkin prinsip-prinsip untuk melatih tim dalam proses pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, adalah berbicara mengenai pentingnya komunikasi. Nah, komunikasi ini harus kita jaga di berbagai kondisi. Jadi kita harus bisa menjaga ketika kondisi perusahaan kita lagi lagi growth-nya atau lagi untung-untungnya, dan kita juga harus menjalin komunikasi di masa sulit juga. Kalau di masa senang, tidak peduli seberapa sering kita mencoba dan berkomunikasi
dengan mereka, kita tuh yakin bahwa pernah gagal akan ini. Nah, perusahaan yang sukses terdiri dari orang-orang yang sibuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk menyelesaikan pekerjaan dipastikan membutuhkan komunikasi yang tepat. Jadi tidak ada pekerjaan yang beres tanpa ada komunikasi. Nah, kalau di masa senang, nah ini mungkin reguler dilakukan gitu ya, secara normal. Nah, tetapi kalau di masa sulit, maka mengkomunikasikan semua hal yang penting tadi, khususnya mengenai topik unggulan seperti misi dan visi, harus dijadikan kegiatan yang tetap dilakukan. Nah, kegiatan harus dilakukan 2 kali ketika kondisi-kondisi berat, misalkan pada masa-masa perubahan manajemen atau pada masa-masa survival mode. Jadi kalau di masa senang mungkin cukup secara terjadwal sekali sebulan misalkan. Nah, kalau ketika masa sulit itu kita harus intens melakukan komunikasi, baik itu komunikasi searah ataupun komunikasi 2 arah. Lebihnya memang kita harus melakukan komunikasi 2 arah. Dan ketika di masa sulit, kita harus bisa melakukannya 2 kali lebih banyak ketika komunikasi dilakukan di masa senang. Selanjutnya, tadi berbicara mengenai perubahan. Jadi perubahan itu adalah sebenarnya tanggung jawab pribadi harian dari setiap eksekutif atau tanggung jawab dari setiap leader. Perbaikan diperlukan untuk kemajuan dan pertumbuhan, dan perbaikan sendiri membutuhkan perubahan. Nah, di sini saya mengutip dari Dr. John Kotter, merupakan profesor dari pembelajaran leadership ya di Harvard Business School. Ini terkenal sekali pembelajarannya. Jadi ya, sebagai leader, sebagai eksekutif, tugas kita adalah untuk melakukan perubahan. Nah, berikut adalah beberapa contoh pola komunikasi yang bisa kita lakukan. Nah, ini diambil dari pengalaman saya memimpin tim tech, baik itu tim engineering, tim QA, tim product, dan tim DevOps. Pertama, kita harus terbiasa melakukan daily stand up. Kita harus hadir ke laporan dan progres singkat dari tim. Ya, biasanya kalau timnya tim agil ada ritual melakukan daily stand up ini. Ya, mungkin ritual Scrum biasanya kalau yang melakukan pendekatan Scrum. Nah, media bisa menggunakan Zoom atau Google Meet, atau memang kalau istilahnya itu kalau bekerjanya secara WFO ya kita bisa hadir langsung ke proses DSU. Nah, untuk best practice-nya bagaimana melakukan daily stand up dapat dibaca nih di artikel saya juga. Tapi intinya kita harus selalu ada meluangkan waktu untuk proses daily stand up. Nah, walaupun misalkan kita adalah bukan leader yang melakukan eksekusi, misalkan kita berada di posisi leader yang lebih tinggi, maka kita tidak harus setiap hari datang ke satu tim, tetapi mungkin kita harus mengatur dalam seminggu ini ada waktu hadir di tempat mereka. Nah, dengan kita ada memantau seminggu sekali hadir, maka kita akan mengetahui kondisi di bawah atau kondisi di lapangan itu seperti apa. Oke, itu adalah daily stand up. Selanjutnya adalah asinkronus komunikasi. Nah, setidaknya sehari sekali kita bisa melakukan komunikasi dengan menyapa secara random satu dari anggota tim engineering kita. Ya, baik itu tim yang direct langsung ke kita ya, reportnya itu sangat penting sekali, ataupun
orang-orang yang di level yang tidak direct langsung ke kita. Nah ini kalau bagi mereka cukup misalkan seminggu sekali gitu. Yang jelas mereka merasa kedekatan dengan para top leadernya. Nah, boleh juga ketika sinkronisasi komunikasi kita tanyakan kinerja mereka, apa saja kontribusi mereka, dan jangan lupa juga kalau mereka menyampaikan bahwa ada pencapaian yang telah mereka capai atau mereka memberikan kontribusi yang sangat besar, kita bisa kasih apresiasi atau ucapan terima kasih, pujian secara langsung gitu ya atas pencapaian mereka. Nah, media yang bisa kita lakukan kalau memang istilahnya kitanya tidak dapat bertemu langsung, kita bisa menggunakan kayak tool-tool untuk komunikasi kayak Slack, Mattermost, Discord, WhatsApp, dan tool-tool komunikasi lainnya. Jadi seperti ini harus selalu kita ada asinkronus komunikasi selain mungkin komunikasi yang dilakukan secara sinkron. Ya masuk asinkronus komunikasi ini ya ketika kita nyapa ya kita tidak wajib atau tidak meminta mereka untuk menjawab secara langsung apa yang kita tanyakan pada waktu itu pula. Oke, selanjutnya tadi kan daily stand up, kedua adalah asinkronus komunikasi, ketiga adalah retrospektif. Nah, yang menggunakan agile metodologi, kita harus terbiasa melakukan sprint retrospektif. Ini adalah kegiatan mingguan, bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung dari lamanya sprint. Biasanya dilakukan setelah sprint beres. Lakukan evaluasi atas pencapaian sprint dari tim, baik itu keberhasilan, kekurangan, atau blocking, agar pada sprint selanjutnya timnya menjadi lebih baik. Nah, perlu diperhatikan masing-masing anggota tim mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi jangan sampai proses acara sprint retrospektif ini untuk menghajar atau menembak orang lain atau mengkritik orang lain. Jadi sprint retrospektif itu harus itu mengaca atau mengkontemplasi atau istilahnya itu mengkaji diri gitu. Apakah usaha kita itu telah bagus, apakah kontribusi kita udah bagus, atau ada hal-hal yang waktu sprint berlanjut itu ada beberapa kekurangan atau kesalahan kita, dan kita harus berusaha juga untuk merencanakan untuk perbaikannya. Jadi ya tadi di sini bukan ajang untuk mengkritik orang lain, tetapi adalah ajang untuk mengkritik diri kita sendiri dan tim kita sendiri. Jadi sprint retrospektif tadi ya untuk retro diri kita dan tim, lalu untuk mengevaluasi dan bukan ajang perdebatan dan ajang blaming. Selanjutnya kita bisa juga melakukan one on one. Jadi lakukan minimum sebulan sekali untuk kita dapat berkomunikasi secara intens dengan setiap anggota tim member kita, khususnya tim yang ada direct bawahan kita langsung. Dengarkan semua keluh kesah dari tim, usahakan untuk banyak mendengar dan jangan banyak memberikan komentar. Jadi di sini itu kita berposisi memang untuk mendapatkan aspirasi, bukan untuk untuk mempertanyakan atau merespon dari mereka. Jadi sebisa mungkin kita banyak mendengar apa yang diberikan oleh mereka. Nah, keberhasilannya semakin tim terbuka, maka tujuan dari kegiatan ini semakin cepat tercapai. Oke, selanjutnya adalah KPI snapshot. Nah, lakukan laporan dan penilaian perkembangan KPI atau pencapaian metrik performance dari tim. Paling lambat itu 2 sprint sekali, atau jika tidak terlalu memberatkan tim bisa dilakukan setiap habis sprint. Nah,
dengan adanya pelaporan KPI snapshot, di sini KPI snapshot ya, bukan KPI secara realnya, karena kan KPI ini biasanya rata-rata 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau bahkan setahun sekali. Ini adalah KPI snapshot. Jadi kita mengcapture data secepat mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa melihat perkembangan tim dan senantiasa memantau apa yang terjadi. Nah, apabila ada hal-hal di luar batas wajar, maka dapat dengan segera ini diluruskan. Jadi tidak harus menunggu 3 bulan dulu baru suatu problem, kesalahan itu direspon. Nah, karena ada KPI snapshot, maka dalam jeda 2 minggu kita sudah mengetahui KPI dari mereka. Nah, bagi tim sendiri ini sangat bermanfaat karena dengan adanya snapshot mereka tidak akan repot ketika penilaian KPI tiap quarter atau tiap semester dilakukan. Kenapa? Karena memang mereka sudah punya data tersendiri. Dan ini cukup sangat bagus dalam hal proses monitoring ya. Saya punya pengalaman implementasi KPI mungkin hampir di 3 company dan ketiga-tiganya tuh cukup sangat memberikan impact dan cukup sangat meningkatkan kinerja dari tim kita. Selanjutnya ini KPI dan OKR tracking sendiri. Jadi selain tadi KPI snapshot, kita lakukan review KPI dan OKR tiap 3 bulan sekali atau bisa 6 bulan sekali. Dan ini adalah proses komunikasi sebenarnya dan proses akuntabilitas. Jadi bukan hanya sekedar laporan dan ajang apresiasi kinerja tim, tetapi benar-benar sebenarnya ini proses komunikasi antara tim dengan atasannya secara langsung. Nah, acara ini harus dihadiri minimal oleh timnya, lalu oleh atasan langsung, dan harus ada HR yang ikut menghadiri. Oke, jadi ya proses ini tuh harus selalu dilakukan untuk dievaluasi. Oke, terakhir nih komunikasi yang disarankan adalah company performance review. Ya, biasa. Jadi informasikan kepada tim mengenai performance dan pencapaian dari perusahaan secara keseluruhan. Jika tidak ada acara yang memfasilitasi hal ini oleh perusahaan, ya kita bisa melakukannya sebagai leader. Jadi kalau perusahaannya memang mengadakan, misalkan tiap 6 bulan sekali ada town hall, ya berarti bisa dilakukan di acara town hall tersebut. Nah, apabila tidak ada acaranya yang difasilitasi oleh perusahaan secara umum atau secara global, maka kita juga harus selalu memberikan informasi ke tim ya secara langsung. Nah, proses pemberian informasi juga ya sebenarnya bukan hanya town hall ya, bisa dengan acara outing, rekreasi dan team building lainnya. Intinya harus selalu ada komunikasi dari company secara keseluruhan ke tim. Oke, jadi ini adalah beberapa contoh komunikasi yang bisa digunakan dengan tujuannya masing-masing. Oke, selanjutnya adalah, lalu dalam pengambilan keputusan maka kita disarankan harus bertindak berdasarkan data. Nah, satu, nanti ada yang disebut dengan kondisi egaliter ya. Nah, semua orang itu akan senang berada di lingkungan yang egaliter atau lingkungan yang memang adil gitu ya. Suatu lingkungan atau tempat di mana semua ide dan pendapat orang itu didengar, dihargai dan diperhitungkan. Dan hampir semua orang tidak suka pada opini dari orang yang bayarannya tinggi dan selalu dijadikan acuan keputusan. Jadi egaliter ini pasti suatu kondisi yang memang sangat didamba-dambakan oleh tim. Nah, akan tetapi egaliter bukan berarti semua orang itu bebas berbicara. Egaliter berarti setiap pendapat bisa diambil selama pendapat tersebut berdasarkan data dan ilmu yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ada keywordnya adalah data. Nah, data ini penting. Kenapa?
Karena pada kenyataannya untuk dapat bertindak selalu berdasarkan data itu cukup sulit. Hampir semua dari kita itu terkadang dituntut untuk dapat berbuat benar walaupun pada dasarnya bertolak belakang. Ditambah dengan ego tadi ya, maka akhirnya membuat keputusan dan aksi kita jauh didukung oleh data. Ya, kadang para leader ini melakukan aksi yang untuk jaga image gitu ya, atau dia ingin mengambil keputusan yang cepat tanpa didukung oleh data. Kalau cepat didukung oleh data bagus, tapi rata-rata gitu. Mereka minim data, tetapi mereka berusaha terlihat pintar, memberikan masukan atau mengambil keputusan. Nah, jadi data driven ini penting, dan untuk meningkatkan penggunaan data dari setiap aksi dan keputusan kita, ya jadi kita sebagai leader ini mengambil keputusan itu benar-benar sudah by data, maka ada sekitar 5 ini yang bisa kita lakukan ya, kita praktekkan. 1, mungkin berhenti sejenak dulu, rehat dulu, tarik napas, dan bertanya dulu kepada hati nurani kita, apakah keputusan yang kita ambil itu ada data yang mendukungnya atau enggak. Kedua, luangkan waktu untuk membangun solusi yang mendukung analisis yang diperlukan dan dapat dilakukan berulang. Jadi kita harus membangun sistem di mana kita itu membuat culture data driven seperti itu. Ketiga, hati-hati terhadap keinginan untuk segera melompat ke pengembangan hipotesis tanpa mengumpulkan data yang lengkap. Jadi ini hati-hati karena ya ini kelemahan dari leader. Mereka langsung mengambil keputusan, mengambil hipotesis tanpa mereka mengumpulkan data dulu yang lengkap. Keempat, pastikan leader jangan mengarahkan tim pada satu arah. Nah, ini nih penting juga. Jadi, ketika proses pengambilan keputusan dan kita ada proses pemberdayaan tim untuk ikut dalam pengambilan keputusan, kita sebisa mungkin jangan menggiring mereka pada suatu arah keputusan tertentu. Kita harus bertindak sebagai coach supaya mereka bisa mencari jalan keputusan dengan baik. Jadi lebih arahkan mereka untuk berusaha mengidentifikasi kebenaran, dan dari identifikasi kebenaran ini maka mereka akan bisa mengarah pada satu keputusan yang benar. Kelima, gunakan kaidah deduksi dan induksi dalam mengambil keputusan dari data yang ada. Selanjutnya, kita sebagai leader sebenarnya kita itu adalah agen perubahan. Jadi kita harus jadi agen dari perubahan, karena untuk maju dan berhasil tuh memerlukan perubahan ya. Seperti tadi dibahas di sebelumnya. Saya yakin tidak ada organisasi yang tidak membutuhkan perubahan. Kenapa? Karena perkembangan zaman, kemajuan teknologi, perubahan norma dan budaya ini akan menuntut kita selalu berubah dengan cepat. Kita tidak boleh puas dengan status quo dan harus melawan inersia yang ada di semua organisasi. Organisasi yang lupa dan hilang inovasi, nah ini maka pada waktu yang singkat akan tergerus oleh zaman. Tugas leader adalah kita harus mendorong dan aktor dari inovasi dan improvement ini. Jadi ya kita sekali lagi sebagai leader merupakan agent of change. Jadi kita itu harus yang menggaungkan perubahan dan harus ada di sisi terdepan dari perubahan yang menuju perbaikan tersebut. Oke, selalu berkembang dan berubah ya. Jadi, nah ini hal-hal yang dapat mendorong kita supaya selalu dapat berubah. Mungkin ini tips gitu ya. 1, luangkan waktu untuk menganalisis kekuatan yang mengganggu atau mengalami perubahan. Jika sudah ditemukan maka segera hilangkan. Jadi ya kita harus bisa memilah mana hal-hal yang mengganggu perubahan, mana hal-hal yang mendorong perubahan. Termasuk ya kita harus bisa juga meremove orang-orang yang memang istilahnya itu
menjadi orang yang menentang perubahan. Ya terutama perubahan yang lebih baik ya, bukan perubahan yang jelek. Kedua, cari teknologi atau platform yang memungkinkan merubah dan meningkatkan persaingan yang sehat. Jadi ya kita harus aktif juga cari tool yang dengan tool tersebut perubahan yang lagi kita gagas itu menjadi lebih mudah dan bisa menjadi lebih cepat dan akurat proses perubahannya. Ketiga, cari dan buat agar tim mendapatkan pengalaman baru, baik itu dalam industri yang terkait atau di luar industri yang terkait. Pengalaman-pengalaman baru ini dapat membantu tim menemukan terobosan-terobosan baru yang pada akhirnya meningkatkan organisasi menjadi lebih baik. Keempat, hargai keragaman pendapat. Jangan sampai mencari perbedaan pendapat demi publisitas dan kepatuhan. Jadi ya jangan mengharap mereka patuh, tetapi berharap mereka itu bisa berbicara dengan benar dan baik ke kita. Hargai perbedaan pendapat tadi. Arahkan perbedaan pendapat untuk organisasi yang lebih baik dan lebih kuat. Selanjutnya mungkin ini terakhir keputusan dari video 3 terakhir kita. Pertama, mengambil keputusan bersama. Jadi kita harus melatih tim ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kita harus latih mereka sehingga mereka siap dan bisa melakukan pengambilan keputusan yang tepat dan benar ketika tidak ada arahan dari kita. Kedua, komunikasi efektif. Pentingnya komunikasi dalam memimpin tim. Jadi kita harus berusaha bagaimana membangun suatu culture komunikasi yang efektif. Keempat, berdasarkan data dan perubahan. Kita harus terbiasa mengambil keputusan berdasarkan data dan siap beradaptasi terhadap data tersebut. Baik, jadi ini kesimpulan dari video kita ketiga. Mudah-mudahan memberikan masukan ke kita bagaimana kita menjadi seorang leader bagi tim teknologi. Oke, jadi selanjutnya itu teman-teman, jadi kita masuk di bagian akhir penjelasan video ketiga, dan nextnya yang akan kita bahas di video mengenai series leadership dan engineering process adalah mengenai OKR, Objective Key Result. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih untuk dapat meluangkan waktu memperhatikan penjelasan dari kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.